tentunya yang perlu dipahami adalah bagaimana metode perancangannya. Karena next Anda akan mengembangkannya di analisis perancangan, itu ada mata kuliah tersendiri gitu ya. Nah, di sini berbicara metode perancangan, tentunya yang perlu dipahami adalah tujuannya apa? Kenapa harus Anda masuk dalam metode perancangan ini? Yang pertama adalah harus bisa menjelaskan bagaimana arsitektur perangkat lunak, gitu ya, atau software itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat ini perangkat lunaknya tentu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi adanya teknologi berarti bisa jadi nanti ada arsitektur hardware-nya dan software-nya, gitu ya. Sekarang kan banyak sekali software yang menggunakan IoT, microcontroller dan yang lainnya. Maka itu perlu diperlihatkan, diperjelaskan desainnya, bagaimana nanti arsitektur secara hardware-nya dan software-nya seperti itu. Di sini untuk apa juga? Untuk memodelkan dari model datanya, struktur data, database-nya, dan desain pada level komponen-komponennya seperti itu. Kemudian berbicara tadi desain arsitektur, tentunya ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi sub-subsistemnya, gitu ya. Terdiri dari apa saja controllingnya, komunikasi antara subsistem satu dengan yang lainnya, seperti itu. Agar apa? Tentunya agar terasa manfaatnya. Yang pertama adalah supaya mudah komunikasi antara stakeholder-nya, gitu ya. Kemudian sebagai bahan analisa nanti komponen dari berbagai sub-sub yang tadi sejak dari awal seperti itu. Dan kita bisa memperlihatkan nih gambaran sistem yang akan kita bangun itu seperti ini, gitu ya. Gambaran software yang akan kita bangun itu secara keseluruhan seperti ini nantinya, gitu. Nah, parameternya apa saja? Yang pertama adalah performance-nya. Yang kedua adalah security-nya, keamanan. Kemudian yang ketiga adalah safety-nya, seperti apa, available-nya, dan maintenance-nya. Nah, ini tentunya berbicaranya adalah parameter, berbicara desain arsitektur, gitu ya. 5 ini harus masuk ke dalam desain arsitektur. Kalau berbicara gayanya, ini ada beberapa. Ada yang data center arsitektur, client server, data flow, call and return-nya, gitu ya, object oriented, dan layer. Nah, ini lebih ke gayanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara tentang gaya arsitektur, contoh gambarannya seperti apa. Kalau data center, nah seperti ini, data store, penyimpanan gitu ya, kalau Anda sering seperti itu. Nah, ini ada klien-klien, terdiri dari klien-klien, tentunya di sini adalah senternya seperti itu, atau pusatnya istilahnya seperti itu ya. Nah, kalau layer terdiri dari beberapa lapis seperti ini kelihatannya. Oh, ini core-nya, ini utilities-nya, ini aplikasi layernya, ini user interface untuk nanti usernya, gitu kan ya. Akan beda tentunya, gitu kan ya. Ini untuk usernya, ini untuk admin dan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi data flow. Nah, ini lebih ke flow data, pengalirannya seperti apa, aliran datanya seperti apa, gitu ya. Dari A ke B, seperti invoice, ini nanti pembacanya akan seperti apa, next kemana, mengidentifikasi payment-nya, dan yang lainnya, seperti itu. Kalau call return-nya, tentu di sini lebih ke main programnya. Ini yang root yang pertama, ini root yang kedua, kemudian ada turunannya lagi, gitu ya. Nah, ini berbicara contoh penggambaran gaya arsitektur menggunakan call return. Kemudian bagaimana kalau model client server? Nah, tentunya ini memberikan layanan kan. Oh, maka Anda sering mendengar, oh ini servernya, saya kliennya gitu ya. Memberikan layanan adalah si server, memberikan service gitu ya, ke bagian-bagian sistem atau ke sub-subsistemnya. Nah, klien itu kan memanggil layanan. Oh, saya mau A, mau B gitu ya. Yang disediakan oleh siapa? Oleh server. Melalui apa jaringannya? Tentu tadi berbicaranya adalah jaringannya tadi yang memfasilitasi, ya si networknya itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau berbicara arsitektur client server, komponennya apa saja? Tentunya sekumpulan server yang harus disediakan untuk apa tadi? Melayani fungsional-fungsional yang dibutuhkan oleh kliennya. Nah, kalau berbicara sekumpulan, berarti di sini sekumpulan klien juga, gitu ya. Nah, ini berbicara tentang client server. Seperti apa gambarannya? Nah, ini misalnya klien, ini server. Nah, bagi timbal balikan, dia meminta data, kemudian nanti memberikan. Belum lagi kalau misalnya banyak kliennya, gitu ya, terintegrasi. Seperti itu. Nah, ini kliennya adalah kalau berbicara tentang account servernya, gitu ya, kan banyak ya. Nah, ini ada ATM, ada TM di berbagai cabang, misalnya seperti itu. Nah, berbicara arsitektur aplikasi, tentunya manfaatnya yang dirasakan yang pertama adalah sebagai starting point. Untuk apa? Untuk mendesain arsitekturnya, gitu ya. Yang kedua tentunya sebagai alat atau tools untuk mengorganisasikan pekerjaan.
pekerjaan setiap tim development yang orang yang mengembangkan software tersebut gitu ya. Kemudian sebagai tools untuk menilai komponen yang ada di research-nya seperti apa gitu ya. Makanya bisa nggak diupdate kembali, dibuat kembali gitu ya research-nya seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara memetakan permintaan atau kebutuhan ke dalam arsitektur software itu seperti apa. Nah, tentunya requirement menjadi desain bisa kita review dalam beberapa model. Makanya kita lihat DFD gitu ya. Ini prosesnya ngapain nih? Berarti ada registrasi, peminjaman, pengembalian. Itu di DFD dijelaskan gitu ya. Nah, untuk menguraikannya bagaimana kalau pembelian, peminjaman atau misalnya pengembalian itu ada update. Nah, kita bisa turunkan prosesnya ke dalam nanti reviewnya, berarti DFD-nya ada level 1 dan 2 gitu ya. Tapi kalau sistemnya tidak terlalu kompleks, level 0 juga sudah cukup sebetulnya. Kemudian mengidentifikasi aliran transaksi data. Benar nggak ini datanya dari nasabah, kemudian disimpan dalam proses gitu A, kemudian nanti akan diolah menjadi proses B. Nah, itu mengidentifikasi aliran ya. Maka kita harus mampu menampung di awal, mengidentifikasi, menganalisis kebutuhan user kan ada ya, kebutuhan sistem gitu ya. Kemudian dituangkan nih dalam bentuk nanti ke dalam arsitektur softwarenya dan tentunya dalam desain data dan komponennya gitu ya. Maka istilahnya mengidentifikasi aliran transaksi data dan aliran transformasi data gitu ya. Transaksi dan transformasi data. Transaksi berarti prosesnya, transformasi berarti perubahannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memisahkan proses transformasi dan menentukan aliran yang masuk dan keluar. Maka kita tahu, oh ini aliran keluar, ini nih cetak laporan, oh ini nih cetak invoice dan yang lainnya, oh ini laporan bulanan gitu ya. Inputan masuknya adalah inputan pembelian, misalnya pesanan dan yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa membedakan kan pemetaannya seperti apa gitu, requirement ke dalam arsitektur software ini. Nah, tadi ini contoh DFD level 0, level 1, level 2, nanti tergantung gitu ya memecahkannya seperti apa. Biasanya lebih dijelaskan penggambarannya itu di analisis dan perencanaan perangkat lunak next semester Anda mendapatkannya seperti itu. Kemudian transform dan transaksi flow tadi. Tentunya berbicara transform merubah, tadi kan perubahan ya gitu ya. Informasi dari dunia luar menjadi bentuk yang dapat diolah oleh software. Jadi kalau ada inputan pesanan gitu ya, order, itu kan kita olah menjadi apa? Transaksi pembelian gitu ya, mengubah stok dan yang lainnya. Nah, kalau berbicara transaksi flow, ini input data transaksinya gitu kan ya. Nah, itu yang berbicaranya. Maka ini isinya data yang harus divalidasi nantinya. Tentunya men-trigger ke apa? Mengupdate stok juga dan yang lainnya. Nah, kemudian ini adalah contoh memetakan requirement ke dalam arsitektur software secara penggabungan.